Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah jangan bereaksi dosa. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sebagai berikut. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya sebagai imam besar. Dikatakan dia berjubah panjang sampai di kaki. Jubah itu lambang daripada kebenaran. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan hidup dalam kebenaran. Karena dia memang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Haleluya. Oleh karena dia adalah imam besar, dia adalah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa di surga. Walaupun kita telah berlumuran dengan dosa, tetapi oleh kuasa darahnya kita telah disucikan oleh kuasa darah Kristus dan telah ditebus menjadi anak-anak Allah sehingga kita bisa kembali bersekutu dengan Bapa yang di surga. Puji nama Tuhan. Dan dikatakan ikat pinggangnya dari emas. Di dalam haleluya Yesaya 11 ayat yang kelima, di sana dikatakan ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Jadi ikat pinggang itu haleluya melambangkan kebenaran ilahi. Puji nama Tuhan. Dan kesetiaan. Puji nama Tuhan. Dari emas berarti haleluya tidak ada noda dosa. Penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kebenaran. Dia setia melaksanakan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Melaksanakan rancangan Allah, yaitu sampai mati di kayu salib di Gunung Golgota. Dengan penuh penderitaan dia setia sampai mati. Puji nama Tuhan. Dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Kalau dia tidak setia sedikit saja, kalau dia tidak benar sedikit saja, maka tidak akan dibangkitkan. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dan haleluya di dalam Ibrani pasal yang keempat, di sana dikatakan ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus dicobai dengan pencobaan-pencobaan yang begitu dahsyat. Haleluya. Tetapi sedikit saja, tidak bereaksi dosa. Nah, inilah yang menjadi teladan untuk kita sebagai imam-imamnya. Kita menghadapi banyak pencobaan, tetapi Tuhan mau supaya kita tidak bereaksi dosa, tetapi tetap dalam kebenaran dan kesetiaan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itulah maka kalau Yesus itu adalah Yesus Kristus yang diurapi dengan Roh Kudus, maka demikian juga kita. Haleluya. Kita juga harus diurapi sama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Dalam Yesaya 11 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 mengatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Inilah nubuatan dari Kristus. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Puji nama Tuhan, Roh Kudus yang sama, haleluya, yaitu Roh Tuhan harus ada dalam kehidupan kita, mengurapi kita, menuntun kita, haleluya, untuk masuk dalam jalan-jalannya Tuhan dan rancangan Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh hikmat. Yang kedua roh hikmat, yang ketiga roh pengertian, yang keempat roh nasihat, yang kelima roh keperkasaan, ya, dan yang keenam roh pengenalan dari takut akan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus adalah roh yang membawa kita untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang setia sampai akhir, sampai mati adalah orang yang takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, dengan modal Roh Kudus yang begitu luar biasa ini, kita bisa menghadapi setiap pencobaan, tidak bereaksi dosa, tetapi kita tetap hidup dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, dan pasti kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap setia dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita, haleluya, sampai akhir, sampai Yesus datang yang kedua kali. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi teladan kepada kami sebagai imam besar yang menghadapi begitu banyak pencobaan-pencobaan yang dahsyat, tetapi Engkau tidak pernah bereaksi dosa. Haleluya, karena Engkau penuh dengan haleluya pengurapan Roh Kudus, dan pengurapan yang sama itu, terima kasih ya Tuhan, Engkau juga karuniakan kepada kami. Terima kasih, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus selalu beserta dan memberkati.